Halo semua, ketemu lagi kita di channel Mr. DG. Kali ini kita akan belajar cari solusi dengan melalui percakapan bahasa Jepang. Gimana caranya? Oke, gas aja yuk. はあ、たかしさん、最近なんだか全部うまくいかないんだよね。仕事もプライベートも壁にぶつかりっぱなしでさ。お疲れ様。そうか、大変だったね。最近ちょっと元気ないなって思ってたんだ。ゆっくり話聞くよ。何か具体的なことで悩んでるの？いろいろありすぎて、何から手をつけていいかわからない状態なんだ。このままじゃダメだってわかってるんだけど、動く気力も湧かなくて。そっか。そういう時、誰にでもあるよ。まずね、あやさん、全部一気に解決しようとしなくていいんだよ。そうなの？そうそう。大きな問題も結局は小さなタスクの集まりだったりするんだ。千里の道も一歩からって言うだろ？まずは今日中にできることを一つだけ決めてみない？例えば、ずっと気になってたあのメールに返信するとか、部屋の隅っこだけ片付けるとか、本当に些細なことでいいんだ。今日中にできること一つだけか。それならなんかできそうな気がするかも。そうだよ。一歩踏み出せば、次の一歩のエネルギーになるからね。それが一つ目の方法かな。それから二つ目。悩みが大きくなりすぎると、頭の中でぐるぐる回っちゃうだろ？だから、全部紙に書き出してみるのはどう？悩み、不安、やりたいこと、全部ごちゃ混ぜでいい。書き出す？文字にすることで、自分の状況を客観的に見られるようになるし、脳内のごちゃごちゃが整理されて、これが一番のボトルネックだって気づけたりするんだ。頭の中を空っぽにするイメージでね。なるほど。確かに頭の中で考えてるだけだと、どんどん雪だるま式に不安が膨らんでいく気がする。やってみる。偉いぞ。それとね、あやさん、忘れないでほしいのは、雨が降らなきゃ虹は出ないってこと。今辛い経験をしてるってことは、その分何か大きな成長や明るい未来が待ってる証拠ではあるんだ。雨が降らなきゃ虹は出ない。って、いい言葉だね。ちょっと心に響いた。だろう？大丈夫。あやさんは頑張り屋だから、きっと乗り越えられるよ。落ち込むのは当たり前。でも、ちょっとずつでいいから、前を向いていこう。もしまた辛くなったらいつでも連絡してね。ありがとう、たかしさん。なんか話してたら少しすっきりしたよ。まずは今日できることを決めて実行してみるね。いいね。応援してるよ。Oke Mas Bro, tadi kita sudah menyimak percakapannya, sekarang kita bahas beberapa ungkapan penting yang ada dalam percakapan tersebut. Oke, langsung digas saja ya. Panasi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan atau keadaan yang terus berlanjut sebagaimana adanya atau dibiarkan begitu saja. Kata ini utamanya melekat dengan kata kerja bentuk mas dalam bahasa Jepang, misalnya tachimas menjadi tachipanasi. Arti dan contoh penggunaannya bagaimana? Yuk kita bahas bro. Pertama, yaitu untuk menyatakan keadaan yang berlanjut seperti itu terus. 一日中立ちっぱなしだった。 Artinya, saya berdiri sepanjang hari. コンピューターをつけっぱなしにしてしまった。 Artinya, saya membiarkan komputer menyala. Kedua, yaitu untuk menyatakan atau meninggalkan sesuatu dalam keadaan tertentu. Meninggalkan sesuatu tanpa pengawasan, tanpa sengaja, tidak membersihkan atau merapikan lagi setelahnya, dan lain-lain. Misalnya, kagyo sasipanashi ni shite dekaketa. Artinya, saya pergi dengan meninggalkan kunci di lubang kunci. Ini menunjukkan ketidaksengajaan. Ketiga, menyatakan nuansa ketidakpuasan atau kelelahan. Hal ini dapat mengiratkan bahwa tindakan tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu lebih lama daripada kata mama dalam bahasa Jepang, dan dapat menyampaikan nuansa ketidakpuasan. Misalnya kalimat, このままずっと立っているのは疲れるな。 artinya, melelahkan berdiri seperti ini begitu lama. Lebih tepat bisa menggunakan pola panasi menjadi ずっと立ちっぱなしにするのは疲れるな。 hal-hal yang perlu diperhatikan. Panasi
umumnya digunakan setelah bentuk konjungtif kata kerja bentuk mas. Misalnya, tachimas menjadi tachippanasi. Panasi umumnya bernuansa negatif seperti cukepanasi yang berarti membiarkan sesuatu sebagaimana adanya dan tidak membersihkannya setelahnya. Oke, begitu bro kira-kira. Kalau ada yang menemukan makna lain, tulis di komen ya bro. Oke, sekarang kita bahas te o tsukeru. Arti utama te o tsukeru adalah memulai atau mengawali sesuatu. Arti lainnya bisa mengandung makna konotatif, seperti mulai menghabiskan, mengonsumsi makanan, atau menyentuh uang atau barang berharga secara tidak pantas. Contohnya seperti apa? Kita gas bro. Makna dan penggunaan yang utama dari te o tsukeru adalah 1. Memulai atau mengawali sesuatu. Mengacu pada memulai suatu perbuatan yang sebelumnya belum tersentuh, seperti pekerjaan atau proyek. Misalnya, 私にとって株式業に手をつけるのは大変だ。 artinya, bagi saya, memulai pekerjaan bidang saham adalah sulit. 2. Mulai menggunakan. Digunakan ketika memulai menggunakan sesuatu yang baru. Misalnya, 最近ではデータを分析するために AI に手をつけられるようになってきました。 artinya, belakangan ini kita sudah bisa mulai menggunakan AI untuk menganalisis data. Makna lain dari te o tsukeru adalah 1. Berkonotasi mengonsumsi makanan atau barang lainnya. Berarti, mulai makan atau mengonsumsi makanan atau barang lainnya. Misalnya, ご飯を食べる前に果物に手をつけておいた方がいい。 artinya, sebaiknya makan buah dulu sebelum makan nasi. 2. Berkonotasi menyentuh uang atau barang lainnya dengan cara yang tidak pantas. Misalnya, 公務員だからといって個人的な利益のために公金に手をつけていいわけではない。 artinya, sekalipun kamu sebagai pegawai negeri, bukan berarti kamu boleh menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Oke, sekarang kita bahas kata gocha. Gocha merupakan turunan dari gocha-gocha, yang berarti keadaan berantakan dan membingungkan. Ketika digunakan sebagai gocha-gocha, artinya menggambarkan keadaan di mana berbagai benda berantakan secara tidak teratur. Misalnya, 机の上がごちゃごちゃになっている。 artinya meja saya berantakan. いろんな考えが頭の中でごちゃ混ぜになる。 Artinya berbagai macam pikiran berkecamuk di kepala saya. Sinonim dari gocha adalah ごった返し、 berantakan, しっちゃかめっちゃか。 berantakan, kyokyo, berantakan, dan lain-lain. Cara menggunakan gocha adalah gocha-gocha sebagai kata sifat menjadi gocha-gochana. Gocha sebagai kata keterangan tetap menjadi gocha. Begitu mas bro. Kata bottleneck aslinya berarti leher botol, tetapi digunakan secara metaforis untuk merujuk pada bagian dari suatu proses yang memperlambat atau menghambat keseluruhan alur kerja. Dalam bisnis, ini merupakan isu kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, dan menjadi target analisis dan perbaikan. Dalam bidang bisnis, bottleneck berarti menunjukkan keterlambatan proses, kendala produktivitas, penyebab. Kata 一番のボトルネック。 berarti hambatan yang paling utama. Begitu maksudnya bro. Sebentar, kopi mana kopi? 混雑。 Sekarang, mari kita bahas tentang erai. Erai bisa berarti baik, hebat, atau unggul. Dan di beberapa daerah, bisa juga berarti lelah. Yang pertama, digunakan untuk menggambarkan seseorang dengan status sosial tinggi atau untuk memuji seorang anak atas perilakunya yang luar biasa, yang berarti hebat. Sementara yang kedua sering digunakan sebagai dialek, terutama di Jepang bagian barat. Arti baik atau unggul biasanya digunakan untuk memuji perilaku yang luar biasa. お利口に待っていて偉いね。 Artinya, kamu menunggu dengan sangat sabar, baik banget. Dalam arti luas, bisa juga berarti sangat atau ekstrim, seperti dalam 偉いことになった。 artinya, ini sudah menjadi masalah besar, atau えらくお腹が空いた。 artinya, saya sangat lapar. Oke, kayaknya gitu aja dulu ya penjelasannya. Aduh,
Udah ya, cukup dulu sampai sini. Sudah kebelet nih. Aduh, jam mata.